Hai anak-anak, senang sekali Ibu bisa berbicara dengan kalian. Hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Kita akan membahas tentang buku besar dalam komputer akuntansi. Kalian ketika mempelajari buku besar, maka Ibu yakin bahwa kalian itu sudah bisa membuat jurnal umum. Kenapa seperti itu? Karena data dari buku besar akan diambil dari jurnal umum. Yuk, sekarang kita akan pelajari dulu ya pengertian dari buku besarnya. Nah, buku besar itu bukan buku yang besar loh, tapi buku yang di dalamnya memuat segala berbagai perkiraan. Makanya disebut buku besar, yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Di dalamnya apa saja? Di dalamnya itu ada dari semua jenis akun, dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ingat HUMPB, dan kita punya 5 akun besar ya. Sumber data keuangan yang kita ambil dari buku besar adalah dari jurnal umum. Caranya, postinglah atau lakukanlah pembukuan dari data yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar sesuai dengan nama perkiraannya masing-masing dan sesuai dengan tanggalnya. Yuk, sekarang kita lihat jurnalnya ya. Nah, di dalam bentuk buku besar tuh ada 3 jurnal. Ya, ada bentuk T, yaitu dikenal dengan istilahnya T-form. Ada yang sederhana dan yang sempurna. Ada yang bentuk 3 kolom dan ada yang bentuk 4 kolom. Nah, Ibu nggak usah menjelaskan semuanya ini pada kalian. Yang Ibu akan jelaskan adalah yang akan kita gunakan. Mungkin yang lain hanya sekilas saja ya. Sekedar kalian mengetahui, oh ternyata bentuk buku besar itu ada beberapa kolom gitu ya. Ada bentuknya, ada beberapa, ada jenisnya, ada beberapa, ada 3 gitu ya. Nah, kita akan belajar nanti yang bentuk 4 kolom ya. Kenapa Ibu ambil yang 4 kolom? Nanti kalian akan lihat kenapa diambil yang 4 kolom. Oke? Yuk, yang pertama. Nah, ini adalah bentuk T atau T-form dikenalnya ya. Ini adalah bentuk yang sangat-sangat sederhana sesuai dengan namanya. Lihat, very simple nih, ini sangat simple sekali. Dia bentuknya seperti huruf T aja. Gitu ya. Jadi di sini hanya debit, di sini kredit, lalu di sini ada tanggal. Tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal yang selalu muncul akun kas. Di tanggal 1 ada kas. Di debit ditulis di sini. Di tanggal 8 ada kas. Debit ditulis di sini. Nah, yang kredit ditulis di sini. Nanti terakhir dia akan totalkan. Tapi ini sangat sederhana sekali ya, karena di sini tidak ada keterangannya gitu. Oke? Nah, ini bentuk tag yang sempurna ya. Dia munculkan tanggal, keterangan, referensi, jumlah, tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Oke, lewat ya. Nah, sekarang ini adalah bentuk 3 kolom. Di sini perbedaannya dengan kolom T, dia punya tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, lalu dia punya saldo debit kredit dan jumlah. Ya, dia di sini jumlahnya kamu harus memahami dia masuknya ke debit atau kredit karena tidak punya kolom debit dan kreditnya sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kalian akan pelajari, yaitu adalah bentuk 4 kolom. Ya, Ibu akan pelan-pelan mengajarkannya pada kalian. Nah, bentuk 4 kolom nanti tabelnya seperti ini. Jadi nanti kalian akan tulis di samping sini nama perkiraannya apa. Kita akan mulai dari kode referensi yang paling awal, yang paling kecil. Jadi mulai dari 11, setelah 11 kamu akan bikin tabel baru, lalu 12, 13. Kalau sudah habis semua depannya 1 alias kelompok harta lancar, maka kamu akan masuk ke kelompok harta tetap. Harta tetap kodenya berapa anak-anak? 1, lanjutannya ya. 1, misalnya 1, 2, 1 kalau 3 digit ya. Oke, Ibu yakin kamu untuk penomoran itu sudah good ya. Nah, sekarang kita akan buat tanggal, di sini bulan, di sini hari tanggal bersangkutannya ya. Nah, di sini misalnya bulannya apa? Januari, tanggal 1. Keterangan, kamu akan tuliskan keterangan itu menuliskan apa yang terjadi di tanggal tersebut. Terus referensinya ini diambil dari jurnal umum yang keberapa. Kalau jurnal umum kamu cuma 1 halaman ya kamu ketikkan saja di sini JU1. Terus di sini debit, di sini kredit. Di sini debit, di sini kredit. Nah, kamu akan menuliskan sesuai dengan kejadiannya. Kalau kamu lihat di jurnal umumnya ada kas tanggal 1, maka kamu di sini tulis Januari tanggal 1, keterangan lagi ngapain kasnya, misalnya investasi ya, jadi penanaman modal. Referensinya
ngambil dari jurnal umum yang halaman berapa, JU1. Terus angkanya berapa, debit misalnya, ya, 1000. Nah, maka di bagian saldo kamu akan tuliskan kembali ini debit 1000, maka kreditnya kosong, lalu debitnya 1000. Jadi saldo itu kan sebenarnya adalah sisa atau saldo itu nilai akhir dari transaksi yang ada. Jadi kalau 1000 masuk ya maka karena dia tidak punya saldo di sebelumnya maka dia tetap 1000 kan. Posisinya sama, lihat debit dan debit. Nah, seandainya tanggal berikutnya akan muncul di kredit. Di kredit akan muncul angka misalnya 200. Lihat, posisinya adalah awal debit lalu kemudian kredit. Ini kan beda nih. Kalau dia bertemu dengan situasi yang berbeda, ini debit, ini kredit, maka itu harus diselisihkan. Tidak boleh ditambahkan. Perhatikan. Tadi saya punya uang 1000 masuk, ya kan, sebagai investasi. Lalu saya keluarkan karena kredit di dalam kas itu pengeluaran kan? Nah, kredit saya keluarkan 200. Maka saldo saya adalah menjadi 800. Dari mana 800? Tentunya uang 1000 ditarik 200, maka sisanya menjadi 800. Misal, saya keluarkan lagi uang 900.000. Ya, saya keluarkan lagi uang 900.000. Sementara uang saya itu di debitnya adalah 800. Jangan kamu buat jadi minus, tapi pindahkan posisinya. Jadi di sini 800, di sini 900. Lihat, ini debit, ini kredit ya. Kita akan buat yang sebelumnya, oke, dikalkulasi dengan yang sekarang. Maka yang besar dikurang yang kecil. Karena ini posisinya beda, debit kredit, debit kredit. Nah, ini ya. Oke, jadi di sini 800. Oke, di sini 900. Jadi jangan kamu bilang minus-minus gitu, enggak. Kalian sebutnya saja yang besar dikurang yang kecil, berarti 900 dikurang 800, maka selisihnya adalah 100. 100 itu langsung pindah posisi ke kredit. Artinya apa? Di dalam kas saya sudah tidak punya uang, ya kan? Ini ada pengeluaran 100.000, posisinya di kredit. Nanti pengeluarannya apa? Nanti kalian tulis keterangannya di sini. Oke? Seperti itu nanti kita akan lebih jelas lagi kalau masuk dalam soal ya. Ini sebagai pembuka pikiran kalian saja dulu ya. Nah, jangan lupakan kita punya tabel saldo normal. Ibu sudah ajarkan ini sama kalian. Ada harta, kewajiban, modal. Modal di dalamnya ada modal investasi dan ada prive, ada pendapatan dan ada beban. Ingat ya anak-anak bahwa saldo normal adalah saat kondisinya seperti itu gitu. Jadi saat awalnya seperti itu, normalnya kayak gitu. Makanya dibilangnya saldo normal. Nah, harta itu akan bertambah, ya kan? Harta akan bertambah dalam posisi yang normalnya di mana? Di debit. Kalau berkurang maka harta itu tidak di debit tetapi di kredit. Jadi jangan lupakan ya anak-anak ya, saldo normal ini buka catatannya lagi. Nanti ini pengaruhnya ke jurnal umum kamu sama ke buku besarnya ya. Jadi intinya adalah yang harus kalian lakukan untuk membuat buku besar, posting, kita pindahkan buku dari jurnal ke buku besarnya ya, pindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar. Langkah kedua, posting dari jurnal ke buku besar adalah kamu harus menyediakan data dulu yang di jurnalnya. Nanti ibu sudah sediakan, jurnal umumnya sudah jadi, kamu tinggal belajar postingnya aja ke buku besar. Yang kedua, pelajari data-data dari jurnal umum, hitung berapa jenis perkiraan yang ada dalam jurnal tersebut. Kemudian kamu menyediakan buku besarnya. Ingat, setiap satu buku besar adalah untuk satu akun. Jadi kalau di dalam jurnal umum kamu ada 10 jenis akun, maka kamu harus buat 10 tabel buku besar untuk 10 akun. Ya. Lalu kalian akan mempostingnya, dan kalau sudah selesai, kamu akan mendapatkan sisa-sisa atau nilai-nilai dari saldo-saldo tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Kita masuk ke dalam latihan soal. Ibu akan berikan contoh untuk ada satu perusahaan, ya. Ibu berikan nama di sini adalah PT Gerai Jurnal Umum. Coba kita lihat.
Ini yang biasa kalian lakukan ya. Jadi di dalam jurnal umum kan seperti ini. Tanggal, bulannya apa, harinya apa, perkiraan, referensi, debit, kredit. Ibu yakin bahwa kalian akan bisa mengerjakan buku besar ini karena kamu sudah mengerti untuk pembuatan jurnal umumnya. Bagi yang belum mengerti dan belum paham, kalian harus belajar lagi ya. Jadi Ibu sediakan di sini sampai tanggal di 29. Kurang lebih soal ini ada sebanyak 12 soal. Oke, jadi beberapa soal akan Ibu bahas dan sisanya kamu akan lanjutkan. Yang akan kita pelajari adalah bentuk dari 4 kolom. Bentuk dari 4 kolom. Nah, seperti ini ya. Tadi tabel yang kita buatkan seperti ini. Di sini nanti kamu buat kas, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldonya dibagi 2, debit, kredit, terus nomornya. Sebenarnya ini kalau dilihat, ini adalah format dari jurnal umum, betul? Ya. Tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Ini format dari jurnal umum segini. Yang membedakan adalah ini, bagian ini, 2 ini. Jadi di dalam saldo, debit, dan kredit ini yang membedakan untuk tabelnya ya. Ini untuk si buku besarnya. Oke, kita akan coba ya. Teknik pertama adalah buatkan satu tabel untuk satu jenis akun. Maka seperti biasa judul apa yang kamu buat buku besar, periodenya per 31 Januari, bentuk 4 kolom apa yang kamu buat akun kas, nomor referensinya tolong diisi di sebelah sini bukan di sini karena ini adalah alamat untuk kalian mengisi dari jurnalnya ya. Oke, kita akan coba. Bulannya diisi sesuai dengan bulan yang ada di jurnal umum, yaitu Januari. Kamu akan buat di sini Januari. Tanggalnya sesuai dengan tanggal ini. Carilah yang ada kasnya. Jadi ini ada kas ya. Bukan kasih tanda, ini ada kas. Mana lagi ada kas? Ini ada kas ya. Dan kamu cari seterusnya dan seterusnya yang ada kas. Yang kamu pindahkan adalah yang kasnya dulu. Oke, jadi kasnya di sini posisinya debit, angkanya 120 juta. Maka kamu akan buat di buku besar akun kas, ya, di buku besar akun kas, dengan nomor referensi mengikuti di tabel 111 sekian, kamu akan masukkan ke dalam sini. Januari, ini tanggal 1, lalu kamu buat keterangannya adalah kasnya lagi ngapain. Lihat di sini kasnya itu dengan perlengkapan dan modal. Ini artinya bahwa kasnya sedang membeli perlengkapan. Maaf, perlengkapannya ya dibeli, uangnya keluar kas. Berhubung dia adalah investasi, jadi di sini tidak membeli, tetapi dia punya barang, dia diinvestasikan ya. Jadi kasnya yang kita sorot, kasnya lagi ngapain? Berarti bukan membeli ya, bukan membeli perlengkapan, tapi lagi apa? Berinvestasi. Ingat di sini lihat nih, perlengkapan kas, berarti kas masuk 120 juta, kas masuk 120 juta, perlengkapan masuk 1 juta, itu artinya berinvestasi. Lihat tahu dari mana, karena dia investasi ke modal 121 totalnya. Tidak ada proses pembelian. Kamu punya barang perlengkapan lalu kamu investasikan ke perusahaanmu. Nah, makanya ini terpisah ya. Jadi kasnya di atas artinya tidak berhubungan dengan perlengkapan tetapi berhubungan dengan modal. Nah, sekarang kita akan buat di sini bukan pembelian perlengkapan tetapi jadi apa? Jadi penanaman modal ya. Penanaman modal. Penanaman modal atau bisa sebut investasi boleh. Penanaman modal atau investasi boleh. Yang pokoknya yang kata-katanya berhubungan dengan itu saja. JU1. JU1 dari mana? Diambil dari jurnal umum pertama. Nah, angkanya mana? 120 juta. Ikut aja sesuai dengan kas yang ada di sini. Ini kan 122 juta, ya. Berarti di debit nih. Nah, berarti di sini juga di debit. Debit 120 juta. Nah, kreditnya Kak nggak ada, kosongin aja. Terus di saldonya pindahkan ke sini. Nah, cara memindahkan ya udah copy saja. Bisa Ctrl C lalu Ctrl V di sini.
atau sama dengan, ya kan, kita klik yang ini, enter gitu. Ya, ini bisa kalian lakukan boleh dengan manual kalau yang tidak ada komputer, atau boleh dengan menggunakan komputer. Kalau dengan menggunakan komputer ya kamu lebih gampang mengerjakan ya. Oke, untuk tanggal 2, sekarang kamu tulis di dalam bentuk 4 kolom ini adalah 2, tanggal 2. Kenapa tanggal 2? Karena kita mengikuti ini setelannya, jangan akunting ya, tetapi number, mana number ya, tanggal 2. Oke, tanggal 2 ada kas di sini. Kasnya di mana? Kasnya di bawah. Di sini akun jurnal umumnya adalah peralatan debit, kas kredit 1 juta, berartinya keluar uang 1 juta. Maka kamu buat namanya di keterangan apa, kasnya lagi ngapain, debitnya peralatan, kasnya di bawah, artinya membeli, ya kan, membeli kan, peralatan debit, kas di bawah, artinya ini sedang membeli kasnya. Maka kamu buat di sini adalah pembelian peralatan ya, pembelian peralatan gitu. Berapa angkanya? Angkanya silahkan ambil dari sini, di copy saja ya, Ctrl C, copy. Lalu kita akan pindahkan ke debit apa kredit, posisinya kredit ya, jadi kita pindahkan posisinya kredit tuh, 1 jutanya ya, kita akan posisikan di kredit di sini. Nah, oke. Lalu bagaimana dengan saldonya? Bagaimana dengan saldonya? Saldonya ya tinggal di kalkulasi aja. Debit 120 juta, kreditnya 1 juta. Ingat, kalau beda dikurang, kalau sama di jumlah. Ini debit, ini kredit. Berarti saldo berikutnya adalah sama dengan ya, yang gede dikurangin yang kecil gitu. Jadi kalau manual ya dihitung aja, 120 juta dikurangin 1 juta, enter, dapatlah segini, begitu. Dan seterusnya. Kalian cari lagi di sini yang kas. Ada lagi kas nggak? Ada, tanggal 10. Nah, ini nanti masukkan ke debit. Bagaimana dengan yang tidak ada kas? Ya kalian lewat saja. Gitu. Jadi yang ada aja dulu. Kan ini kas, lihat. Kalian misi pertama adalah mengumpulkan saldo kas. Nah, ini kok nggak ada. Oh, kosong, ya lewatin. Baru masuk kas berikutnya. Kas berikutnya ada di tanggal 10. Nanti kamu buat di sini adalah tanggal 10. Begitu. Ya. Kalian akan buat tanggal 10. Apa yang kamu lakukan dengan tanggal 10? Ada kasnya masuk di debit. Kasnya di debit, kreditnya pendapatan. Nih, kasnya di debit, kreditnya pendapatan, artinya menerima penghasilan kan? Jadi kita ketiklah di sini ya, menerima atau penerimaan penghasilan. Ya. Penerimaan pendapatan. Begitu. Penerimaan pendapatan. Nah, ya. Berapa angkanya? Lihat saja. Di sini kan debit, ini debit ya. Tuh, debit. Nah, ini debit, kasnya debit. Terus ini debit kasnya, sorry, ini debit ya, 4.500.000. Yuk kita pindahkan sekarang, bisa di Ctrl C aja. Pindahkan ke sini. Nah, sini. Ctrl V, 4.500.000. Ini selalu JU1. Kenapa? Karena kita cuma punya satu halaman. Gitu loh, ya. JU1 saja. Nah, terus bagaimana dengan kredit ini? Ya kosong. Nah, sekarang di saldonya aja yang kita kalkulasikan. Di saldonya kita kalkulasikan. Gimana cara mengkalkulasikannya? Sama dengan, atau kamu bisa pakai kalkulator atau menghitung biasa. Debit, ya kan?
ketemu debit. Nah, ini kan debit ketemu debit. Debit berarti dijumlahkan. Ketemu debit. Enter. Seperti itu. Dan sampai selesai, silahkan dicari kas-kasnya semua, yang ada kas, yang ada kas. Posisinya tidak diubah. Beres nanti kasnya semua ya, tidak usah ditotal lagi bawahnya karena angka terakhir sudah menjadi total. Lalu kamu akan lanjut ke kelompok kedua ya, kelompok referensi yang terkecil kedua, yaitu 112. Tadi 11 selesai, 112. Nanti kalau 112 udah ada 113, kamu 113. Kalau nggak ada ya berarti lanjut ke 211 dan seterusnya. Nah, referensinya lihat dari sini saja. Jadi yang kamu akan ambil pertama adalah yang kode-kode kecil dulu ya. 11 kalau sudah ambil boleh ditandai biar tidak membingungkan. Nah, nanti ini kalian ambil yang 11 semua dulu ambil. Ya, oke. Lalu kalau sudah selesai 11, cari yang refnya 112 ya, kayak perlengkapan atau piutang dulu ya, perlengkapan. Nah, ini kita ganti deh 11 2 boleh ya. Nah, piutangnya boleh diganti jadi selanjutnya jangan 112 lagi, 113 gitu. Berarti nanti di sininya kalian edit. Jadi jangan dulu 112